Halo, selamat hari Sabat untuk kita semua. Saya Vineta dari Latvia ingin menceritakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya akan memperkenalkan daerah saya terlebih dahulu. Saya tinggal di Eropa dan di negara Latvia, di ibu kota Riga. Dan saya memiliki 2 orang anak laki-laki yang harus saya hidupi. Saya bekerja di suatu lembaga pendidikan di negara itu menjadi seorang guru. Pada suatu ketika ada sebuah kejadian yang membuat saya merasakan begitu kesedihan yang mendalam. Salah satu siswa saya, Andrea, mengalami sebuah kecelakaan yang tragis di taman bermain sekolah. Pada saat itu, orang tuanya merasakan terpukul yang sangat dalam dan tiap hari, tiap saat dia merasa ingin menyalahkan sekolah. Tapi pada saat pemakaman tiba, saya selaku wali kelas mengatakan bahwa Tuhan itu baik terhadap Andrea. Mengapa? Karena Tuhan ingin Andrea diselamatkan saat itu. Dulu Andrea suka bercerita bahwa dia ingin menjadi seorang penggeраji, di mana dia akan menebang pohon-pohon dan menjual kayu-kayunya. Tetapi dalam kehidupan seorang pekerja kayu, hal mabuk-mabukan dan sesuatu yang dewasa itu terjadi pada saat ini. Dan Tuhan sekali lagi menyelamatkan Andrea dari cita-citanya tersebut. Dan Tuhan sangat menyayangi Andrea. Saat itu aku mengatakan hal tersebut kepada siswa-siswi saya yang di kelas dan didengar oleh orang tua Andrea. Orang tua Andrea ini datang ke kepala sekolah. Mereka berbicara dan memohon kepada kepala sekolah untuk meminta saya menjadi seorang pemimpin dalam pemakaman Andrea. Dan saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Tapi ini adalah murid saya. Saya meminta pertolongan Tuhan untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari pemakaman pun tiba. Saya mengubah diri saya memakai baju duka, yaitu baju hitam yang biasa kita ketahui baju itu untuk duka. Dan saya merasakan rasa gemetar karena ini kali pertamanya saya memimpin pemakaman tersebut. Dan Tuhan izinkan saya melalui hal itu. Dan orang-orang merasakan damai. Sedih yang mereka rasakan adalah sedih sukacita. Dan pada saat itu, orang tua Andrea yang awalnya menyalahkan sekolah, hingga dia setelah mendengar firman Tuhan yang saya bawakan, dia menerima dengan rasa damai apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Terlepas dari itu, di hari berikutnya saya mendapatkan sebuah telepon di mana ada seorang nenek meninggal dan lagi dan lagi meminta saya sebagai pemimpin ibadah pemakaman. Dan pada saat itu aku harus mencari tahu bagaimana kehidupan nenek ini. Ternyata nenek ini hidup sebagai seseorang yang berhati bidadari. Dan saya merasakan ini gampang bagi saya untuk mengatakan bagaimana orang baik yang Tuhan izinkan untuk istirahat di dalam kerjanya. Dan keluarga
nenek ini senang dengan apa yang saya sampaikan. Suatu kepujian bagi nama Tuhan. Dan setelah beberapa hari kemudian, saya mengalami kesulitan di dalam keluarga saya, di mana saya harus menghidupi dua anak saya dengan sebuah pekerjaan di mana saya bekerja menjadi seorang guru dengan gaji yang sedikit. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau izinkan aku untuk menjadi pelayan-Mu di tempat lain juga, yang artinya saya tidak meninggalkan pekerjaan awal saya, tapi Tuhan izinkan saya untuk bekerja melalui talenta yang saya miliki, yaitu berbicara. Dan saat itu, apa yang terjadi? Saya datang ke tempat pemakaman dan saya meminta pekerjaan. Dan pemilik pemakaman ini meminta saya untuk melakukan pemimpinan pemakaman. Dia akan melihat apakah yang saya lakukan itu baik atau tidak. Cara yang saya lakukan itu bagus atau tidak. Apakah itu menjadi sebuah kepuasan bagi mereka menerima kedamaian, menerima kematian itu. Dan ketika pemilik pemakaman ini melihat bahwa ada kuasa Roh Kudus Tuhan, dia memberikan pekerjaan itu kepada saya. Tidak gampang memiliki dua pekerjaan. Tidak mudah. Tapi Tuhan izinkan saya untuk lalui semuanya itu. Ketika saya mendapat panggilan di pemakaman, saya tidak melihat tempat. Saya bisa berganti pakaian saya di kamar mandi sekolah. Saya bisa berganti bahkan di lampu merah. Saya mengganti pakaian saya ke pakaian hitam. Saya kok lari sana, lari sini. Tetapi semua berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, pada saat ini, melalui cerita saya ini, saya bekerja sudah lebih dari 200 pemakaman yang saya pimpin. Dan itu menjadi pekerjaan saya sampai saat ini. Pada Sabat 13 ini, saya mewakili salah satu penginjil Tuhan yang ada di Latvia, ibu kota Riga, memohon agar pada Sabat 13 nanti seluruh umat Tuhan di Indonesia dapat membantu Eropa, terutama Riga, dalam usaha untuk memajukan pekerjaan Tuhan melalui pelayanan dalam KOR, pendalaman Alkitab, serta olahraga. Dan kami pada saat ini sedang mendirikan sebuah gedung serbaguna. Dan itu biarlah menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih atas waktu singkat yang sudah diberikan kepada saya. Dan kiranya kita semua dapat mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia. Tidak memandang besar kecil pekerjaan itu, tetapi ketika kita melayani dengan tulus, Tuhan akan tunjukkan berkat-berkat yang melimpah. Tuhan memberkati. Amin. Selamat Sabat.